Suatu hari, berjalanlah seorang pemuda tampan dengan pakaian serba bagus sedang mengitari kota Basra. Pemuda tersebut bernama Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Di tengah perjalanan, pandangannya tertuju pada gadis cantik bermata indah. Kemudian dia pun mengikuti sang gadis kemanapun sang gadis pergi. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Begitulah pepatah menyebutnya. Lama-lama si gadis curiga dan merasa diikuti oleh seseorang di belakangnya. Si gadis pun menoleh dan melihat ada laki-laki yang berada di belakangnya. Tidak lain adalah Hasan Al-Basri radhiyallahu an. "Hai pemuda, kenapa kau terus mengikutiku?" kata si gadis penasaran. "Aku terpesona akan kecantikanmu itu," jawab Hasan Al-Basri. "Hai pemuda, tidakkah kau merasa malu?" tanya sang gadis. "Malu? Malu kepada siapa? Di sini tak ada siapapun," jawab Hasan Al-Basri. "Malu kepada Zat yang mengetahui maksiatnya mata dan rahasianya hati," jelas sang gadis. "Memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui rahasia hatiku, tapi aku terlanjur cinta padamu," jawab Hasan Al-Basri. "Apa yang membuatmu terpesona akan diriku?" tanya sang gadis. Matamu yang indah membuatku tak tahan melihatmu," jelas Hasan Al-Basri. "Oh, jadi karena mataku yang membuatmu seperti ini," kata si gadis mengakhiri pembicaraannya dengan Hasan Al-Basri dan kemudian pergi meninggalkannya. Hasan Al-Basri tetap mengikuti gadis itu hingga di depan rumahnya. Sebelum si gadis memasuki rumahnya, dia berkata kepada Hasan Al-Basri, "Wahai pemuda, tunggulah di sini. Sebentar lagi akan kau dapat sesuatu yang kau senangi dari seorang budak perempuan." Perasaan Hasan Al-Basri berdebar-debar waktu mendengar pernyataan gadis itu. Dia menyangka bahwa cintanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Cintanya akan diterima. Tak disangka, gadis cantik yang mempunyai mata indah itu ternyata mencukil sepasang mata indahnya yang disukai Hasan Al-Basri. Kemudian dia meletakkan kedua bola matanya di atas sebuah nampan seraya menutup dengan selembar sapu tangan. Dengan tangan yang masih berlumuran darah, dia memanggil budak perempuannya. "Wahai jariyah, serahkan sepasang bola mataku ini kepada seorang pemuda yang telah menunggu di luar sana, dan sampaikan kepadanya bahwa kuserahkan kedua bola mataku ini untuknya daripada aku masuk neraka gara-gara sepasang bola mataku yang menjadi fitnah dunia dan akhirat. Lebih baik kuserahkan untuknya." Kemudian jariyah pun keluar menemui pemuda tampan yang sedang duduk di depan rumah majikannya. Jariyah menyerahkan nampan yang berisi 2 buah bola mata majikannya yang ditutupi dengan sapu tangan. Setelah dibuka oleh Hasan Al-Basri, dia kaget karena yang dilihatnya adalah sepasang bola mata yang masih berlumuran darah. Dia tidak menyangka sebelumnya. Akhirnya budak perempuan itu pun menceritakan semuanya, termasuk menyampaikan pesan-pesan dari majikannya itu. Hasan Al-Basri tertunduk lemas tak berdaya.
Dia begitu terharu dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya kepada sang gadis cantik bermata indah itu, hingga dia memaki dirinya sendiri dengan berkata, "Malulah wahai Hasan al-Basri, kau telah kalahkan oleh gadis itu dalam urusan tawakal kepada Allah." Setelah kejadian itu, Hasan al-Basri pulang ke rumahnya dan bertobat atas kesalahan yang dilakukannya. Dan keesokan harinya, Hasan al-Basri kembali mendatangi rumah si gadis yang telah mencukil mata untuknya. Dia dapati rumah itu tertutup rapat. Bertanyalah Hasan al-Basri kepada salah seorang budak perempuan, "Di mana gadis pemilik rumah ini?" Budak perempuan itu menjawab, "Ajal telah menjemputnya, dia telah meninggal." Mengetahui kabar bahwa gadis itu telah meninggal, hatinya pun tergoncang, gundah gulana, dan dipenuhi dengan penyesalan. Dia berpikir bagaimana caranya agar dia mendapatkan maaf dan halalnya si gadis. Hingga suatu hari, Hasan al-Basri bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat gadis yang telah meninggal itu duduk di surga dan Hasan al-Basri pun mendekatinya. "Wahai gadis cantik dan bermata indah, maafkan aku dan halalkan hal-hal yang telah kuperbuat padamu. Aku telah bersalah telah membuatmu rela mencukil sepasang bola matamu. Wahai pemuda, justru aku yang berterima kasih padamu. Kau telah mencintaiku karena keindahan mataku, dan aku pun mencukil sepasang bola mataku karena aku takut menjadi fitnah dunia akhirat. Hal inilah yang membuatku mendapat nikmat dan kebahagiaan di surga ini, dan sekarang tentu aku memaafkanmu." Hasan al-Basri pun melanjutkan perkataannya, "Berilah aku nasihat," pintanya. "Apabila engkau sedang sendirian, berzikirlah. Bila tiba pagi dan sore, mohonlah ampunannya dengan membaca istighfar dan bertobatlah." Setelah mendapatkan nasihat dari sang gadis, terbangunlah Hasan al-Basri. Dia merasa lega karena dia yakin bahwa gadis itu telah memaafkannya, meskipun itu melalui mimpi. Dia pun melaksanakan nasihat yang telah disampaikan gadis dalam mimpinya itu, hingga berkat kesungguhannya bertaubat memohon ampunan Allah. Hasan al-Basri terkenal dengan ulama sufi yang amat disegani dan banyak yang mengikuti ajarannya sampai sekarang. Akan sangat kurang ilmu seseorang jika dia tidak mengetahui romantika keilmuan Imam Hasan al-Basri dalam dunia tasawuf. Masya Allah, cerita yang luar biasa bukan? Seorang gadis rela mencukil sepasang matanya gara-gara takut menjadi fitnah dunia akhirat. Apakah di zaman sekarang masih ada wanita-wanita seperti itu? Dan tentang Hasan al-Basri, beliau tidak mengenal yang namanya taubat sambel. Habis tobat berbuat salah dan bertobat lagi dan seterusnya begitu. Tapi beliau sangat menyesali perbuatannya dan kemudian bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya hingga Allah mengampuninya dan menjadikannya orang besar, seorang ulama yang terkenal dengan kesufiannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah-hikmah yang terkandung dalam cerita di atas, sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik dan lebih baik lagi.